Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, para pengunjung Masjid Raya Syekh Zayed yang ada di Kota Solo. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada pagi hari ini menjelang siang kita bisa bertatap muka silaturahim di Masjid Raya Syekh Zayed yang ada di Kota Surakarta dalam rangka hadir di majelis kajian yang diselenggarakan oleh pengurus Masjid Raya Syekh Zayed. Mudah-mudahan dalam kajian ini nanti kita senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maslahah fid dini wa dunya wal akhirah, dan semoga kita dalam kajian ini kita termasuk orang-orang yang memakmurkan masjid dan dinilai juga sebagai orang yang i'tikaf di masjid. Marilah kajian pada pagi hari ini kita mulai dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaum. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, pagi ini akan saya sampaikan hadis yang keempat dalam kitab Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, karena kajian setiap hari Sabtu, Ahad, dan Senin ini kita ngaji bersama. Yang kita baca adalah kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah. Hari ini kita menginjak hadis yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-shadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan summa yakunu halaqatan misla dzalik summa yakunu mudghatan misla dzalik summa salu ilaihi malakun fayunfakhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Sedikit-sedikit saya sampaikan bahwa hadis ini nomor 4 ini diriwayatkan dari sahabat Abi Abdurrahman Abdullah ibni Mas'udin. Juga salah satu sahabat yang sangat terkenal. Nama terkenalnya adalah Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu nama aslinya adalah Abdullah. Mendapatkan nama kunyah, nama paraban Abi Abdurrahman.
Nah, sahabat Ibnu Mas'ud ini salah satu nama Ibnun. Dalam hadis itu banyak sekali hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Zubair, Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Banyak sekali hadis-hadis yang diriwayatkan dari 4 sahabat ini. Namanya pakai Ibnun semua. Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud. Ini namanya semua Abdullah. Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Mas'ud. Namanya semua Abdullah. Sedangkan Abdullah bin Mas'ud ini orangnya sangat istimewa. Karena apa? Dedeki itu apa? Dedek. Tingginya orang itu hanya kurang lebih 30 cm. Satu ziro ini lengan sampai pucuk ini. Ya, sekitar 30 atau 40. Tapi orangnya istimewa. Ada satu riwayat yang dikisahkan dalam kitab hadis itu, Abdullah bin Mas'ud itu minta izin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkanlah kami ikut perang. Karena Rasulullah mengumumkan, saya akan memberangkatkan peperangan. Siapa yang ikut? Semua ngacung. Semua ngacung. Termasuk Abdullah bin Mas'ud ini. Yang mana tingginya itu hanya 30 cm, 30 sampai 40 cm. Rasulullah enggak tega. Wahai Abdullah Mas'ud, kamu duduklah di rumah. Duduklah di rumah, doakan kami. Rasulullah itu minta doa sama Abdullah bin Mas'ud. Doakan kami agar supaya kami berangkat peperangan ini nanti membawa kemenangan. Abdullah bin Mas'ud meneteskan air mata. Dalam hati kecilnya, ya Allah, saya kok tidak diperbolehkan. Akan tetapi yang tidak memperbolehkan ini adalah Rasulullah. Dia manut. Ya sudah, dia pulang. Dia pulang. Tapi hati kecilnya ini ingin sekali berangkat bersama Rasulullah memerangi orang kafir Quraisy. Nah, itu Rasulullah beserta rombongan berangkat. Alhamdulillah, dalam peperangan itu Rasulullah bisa menebas Abu Jahal. Dari naik kuda itu ditebas oleh Rasulullah, tersungkur. Abu Jahal ini tersungkur, jatuh dari kudanya, tapi belum mati. Mati napa sedo? Sedo napa mati? Abu Jahal loh. Modar. Jatuh dari kudanya, belum mati. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, panggilkan Abdullah bin Mas'ud. Panggilkan. Sahabat disuruh Rasulullah itu langsung ke rumahnya Abdullah bin Mas'ud.
Wahai Abdullah bin Mas'ud, timbali Kanjeng Nabi. Ya. Langsung segera. Abdullah bin Mas'ud itu segera. Apa kata Rasulullah? Wahai Abdullah bin Mas'ud, tadi kamu minta izin untuk perang beserta kami. Tapi kami melarang. Sekarang kami telah berhasil menjatuhkan Abu Jahal ini. Kejel-kejel Abu Jahal. Sudah, bunuhlah dia. Bunuhlah dia. Akhirnya yang membunuh Abu Jahal itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu naik ke dadanya Abu Jahal, membawa sebilah pedang. Itu dipenggal lehernya oleh Abdullah bin Mas'ud. Hanya setinggi 30 sampai 40 cm. Abdullah bin Mas'ud berhasil terputus. Ya. Terputus lehernya Abu Jahal itu terputus. Akhirnya apa? Abdullah bin Mas'ud itu mengambil pucukan pedang itu dibolong ke kupinge Abu Jahal itu dibolong, terus digolek ke tali, terus digeret. Ndase apa musnakane? Kepalanya Abu Jahal itu kupingnya dibolong, ditarik, diubengke Kanjeng Nabi. Ya itulah ya keberhasilan seorang yang namanya luar biasa. Diberi kesempatan oleh Rasulullah membunuh orang kafir yang luar biasa juga kekafirannya, yaitu Abu Jahal. Ini pagi ini kita akan mempelajari salah satu hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud ini. Ada lagi kisah tentang Abdullah bin Mas'ud. Pernah pada suatu saat Rasulullah itu berjalan-jalan bersama sahabat. Terus lewat di makbarah kuburan. Rasulullah SAW berhenti di makbarah itu, di kuburan itu, dan tanya kepada sahabat-sahabat, apa yang kamu dengar? Wah, ya Rasulullah, saya mendengar kok ada orang yang disiksa. Ada orang yang disiksa dalam kubur ini. Ya, itu adalah temanmu seperjuangan. Sekarang dia baru disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa ya Rasulullah kok sahabat kok disiksa? Karena semasa hidupnya dia itu sembrono dalam hal kencing. Sewaktu pipis sembrono, ora patiya tenanan waktu istinja. Cewoke ora tenanan. Sekarang baru disiksa. Kasihan wahai Rasulullah, sahabat kita kasihan. Nah, Rasulullah mengatakan kalau begitu siapa yang sanggup mengambilkan pelepah kurma? Saya ingin ada di antara kita yang bisa mengambilkan pelepah kurma itu. Sahabat Ibnu Mas'ud yang pertama kali ngajung, saya. Terus menek kurma itu. Tingginya cuma
sampai 40 cm. Ambil. Setelah diambilkan pelepah kurma, dicaoske Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi ngendika diselehke teng dhuwur kuburan orang itu selama daun ini masih basah, tidak akan disiksa oleh malaikat. Itu kisahnya Abdullah bin Mas'ud. Oleh karena itu kita jangan menyalahkan kalau ada orang yang punya tradisi memberi kembang di atas kuburan, itu jangan disalahkan. Karena itu juga ada dalilnya. Ya. Kok kembang lah kene rano kurma. Ya. Cuma sekarang itu biar kembangnya awet, goleke kembang plastik. Ini yang menjadi masalah itu ya. Dan hadis yang keempat ini dari Abdurrahman, bapaknya Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kami telah diceritakan, diberi cerita, diberi kisah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu adalah as-shadiqul masduq. As-shadiqul masduq. As-shadiqul masduq itu orang yang jujur. Ya, as-shadiq, orang yang jujur. Jujur itu apa? Tidak pernah mengatakan kebohongan. Tidak pernah mengatakan sesuatu yang tidak nyata. Ya. Itu jujur. Apa adanya. Ya. Disampaikan oleh umatnya. Apa yang disampaikan oleh Allah kepada beliau, beliau menyampaikan apa adanya. Tidak ditambah dan tidak dikurangi. Ini as-shadiq. Al-masduq, Rasulullah ini ucapannya bisa diterima. Ya. Semua orang kalau dinasehati oleh Rasulullah ini senang karena apa? Ceritanya, kisahnya, pengendikannya itu memang benar-benar terjadi betul. Bisa diterima oleh masyarakat sekitarnya. Beliau mengatakan begini, menceritakan tentang kisah kejadiannya seseorang. Kisah kejadian seseorang itu, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan. Bahwa kejadian seseorang, terciptanya manusia, itu diawali dengan 120 hari. Ya, 120 hari ini mengalami 3 kali perubahan. Pertama, selama 40 hari, ya, selama sperma itu ketemu dengan sel telur dalam kandungan sang ibu, maksudnya dalam rahimnya sang ibu, pertemuan antara sperma dan sel telur itu berumur 40 hari, itu hanya berupa nutfah, sperma. Itu 40 hari. Setelah itu summa yakunu alaqatan misla dzalik. Ya, summa yakunu alaqatan misla dzalik. Setelah itu 40 hari kemudian dari sperma ini berubah menjadi alaqah. Alaqah itu darah. Darah yang kental. Ya. Ini perubahan yang nomor 2.
Perubahan itu berubah di dalamnya rahim seorang ibu. Misla dzalik. Summa yakunu mudghatan misla dzalik. Setelah itu berubah menjadi daging, segumpal daging. Ya. Dari pertama nutfah, terus alaqah, terus mudghah. Nutfah itu sperma, ya. Dan alaqah itu darah, segumpal darah. Dan akhirnya menjadi daging. Nah, dalam surat Mukminun itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, prosesnya itu menjadi tujuh perubahan. Terus menjadi tulang, ada tulangnya, ada ininya, dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam hadisnya ini selama 120 hari ini manusia ini prosesnya mengalami 3 perubahan. Setelah menjadi mudghah, summa yursalu ilaihil malaku. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada malaikat untuk meniupkan ruh kepada daging tersebut itu. Ya. Summa yursalu ilaihil malaku fayunfakhu fihi ruhu. Ya. Sudah ditiupkan roh nyawa terhadap daging yang aslinya dari sperma tersebut. Nah, disitulah 120 hari janin itu sudah ada nyawanya. Ya, ini maka ada dalam ilmu fikih itu diterangkan aborsi, ya. Aborsi atau pengguguran bayi itu yang haram, yang dosa besar kalau sudah ada janin itu sudah ada nyawanya, yang jelas itu. Ya. Walaupun ada juga mazhab yang mengatakan bahwa kalau sudah wanita itu sudah isi walaupun baru 40 hari berarti baru berupa sperma, itu juga tidak diperbolehkan untuk aborsi. Ya. Apalagi kalau 120 hari itu sudah ada nyawanya. Pengguguran semacam itu sudah merupakan pembunuhan manusia. Itu dosanya luar biasa, dosa besar. Ya, mudah-mudahan ya anak-anak kita selamat dari hal-hal yang semacam itu. Kami lanjutkan, setelah diberi ruh disertai dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Di saat janin itu umur 120 hari sudah diberi nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, juga sudah diberi ketentuan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang rezekinya. Ya, rezekinya janin itu besok kalau lahir di dunia, rezekinya semacam ini, sebanyak ini. Itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ajalihi wa amalihi, juga ditentukan tentang ajalnya, matinya. Besok di dunia umur berapa janin itu. Itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sudah ditentukan dia ini termasuk
syaqi atau sa'id. Termasuk orang yang celaka atau orang yang bahagia. Ya, apakah dia itu ahlul jannah atau ahlun nar. Ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa wallahi, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumpah, ya. Beliau sumpah. Kalau beliau itu sumpah berarti akan membicarakan sesuatu yang sangat penting sekali. Ya. Ini memberikan pelajaran kepada kita. Kalau kita ini akan membicarakan sesuatu yang tidak penting, nggak usah sumpah-sumpah. Ya. Ya. Demi Allah, aku harus sekolah. Ora penting. Wong arep sekolah wae dadak sumpah. Ya. Sumpah itu digunakan untuk hal-hal yang sangat penting sekali dan menegangkan. Beliau sampai sumpah, fa wallahilladzi la ilaha khairuh, demi Allah yang mana tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Ini Masya Allah luar biasa nih. Kita sebagai seorang hamba, Rasulullah mengatakan, jika seandainya ada orang yang melakukan amalan-amalan yang ahlul jannah. Ada orang yang melakukan amalnya orang-orang baik. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, bakti kepada kedua orang tua. Semua amal-amalnya itu amal baik semua dilakukan semua. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah, saking segeping amal soleh, dia dengan surga ini hanya satu zira. Saking cedake. Tetapi di saat dia umur 120 hari, di mana posisinya dia itu masih di rahimnya sang ibu, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dia adalah syaqi, bahwa dia adalah orang yang celaka, bahwa dia adalah orang yang masuk neraka. Walaupun di dunia melakukan amal baiknya itu, tetapi dia akan masuk neraka juga. Fayadkhuluha, masuk. Walaupun amalnya bagus sekali. Tetapi sewaktu umur 120 hari di rahimnya ditentukan oleh Allah bahwa dia adalah ahli neraka, ya ahli neraka. Demikian juga sebaliknya. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira. Fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahlil jannah fa yadkhuluha. Ada orang kelakuannya itu sudah luar biasa. Ya. Molimo komplit. Sekarang bukan molimo, mau pitulas. Ya, saking komplite. Ya. Wah, Masya Allah, rusaknya luar biasa. Akan tetapi, sewaktu dia umur 120 hari, posisi dia masih di dalam rahimnya sang ibu,
Dia sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang ahlul jannah yang masuk surga. Oleh karena ini ada sebuah hadis yang perlu kita, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan innamal a'mal bil khawatim, ya, bahwa amalnya segala perbuatannya manusia itu ditentukan oleh penutupnya. Kita ini tidak tahu yang mana kita itu tiap hari salat, kita tiap hari sedekah, tiap hari mungkin puasa, tiap tahun haji. Tetapi kita belum tahu besok akhirnya kita itu besok bagaimana. Dan orang-orang yang kita lihat di jalan-jalan, ya, kita pun juga tidak tahu mereka itu nanti akhirnya bagaimana. Oleh karena itu dalam hadis ini ada satu pelajaran untuk kita agar supaya kita ini, ya, jangan suka menuduh seseorang. Ya, jangan sampai kita ini suka meremehkan seseorang. Karena apa? Kita belum tahu akhir kehidupan kita. Kita hanya bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita ini husnul khotimah. Ini yang kita jaga. Banyak sejarah-sejarah yang mengatakan orang yang orang yang seperti Sayyidina Umar ini adalah orang yang pernah mempunyai niat membunuh Rasulullah. Ya. Niat membunuh Rasulullah. Tetapi akhirnya dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang yang sangat luar biasa di mata Allah, di mata Rasulullah, sehingga makamnya itu di sebelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak menduga, ya, tidak terduga oleh para sahabat-sahabat yang dulunya begitu, tetapi akhirnya. Ya. Tapi juga ada orang yang dekatnya dengan Allah luar biasa. Dekatnya dengan Nabi Musa yang luar biasa. Korun, Hammam, ya. Itu adalah orang-orang yang kitab Taurat itu hafal. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan pelajaran kepada kita, dan akhirnya yang namanya Korun dan lain-lainnya itu yang dulu adalah ahli ibadah, tetapi ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu lain. Oleh karena itu jangan sampai kita ini marilah kita selalu lurus ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat matur kepada Rasulullah dalam syarahnya hadis ini, kalau begitu ya Rasulullah, kita itu melihat besok akhirnya saja. Berarti kita berbuat baik ini tidak ada manfaatnya ya Rasulullah. Wong kita ini dinilai oleh Allah pada akhirnya. Rasulullah jangan begitu. Beristiqomahlah kamu berbuat baik. Dan minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga diberi, ya, kemampuan untuk sampai ke husnul khotimah itu. Nah ini istilahnya pelajaran yang harus kita terima dalam hadis keempat ini. Jadi masalah rezeki, masalah ajal, ya,
itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman dahulu, sejak zaman sebelum kita belum dilahirkan di atas bumi ini. Ada kisah, ya, ini terus terang aja kisahnya bapak saya. Ya. Saya pernah diberi cerita sama bapak saya. Sewaktu beliau, bapak saya itu nikah, terus malam pertama itu beliau ngendika sama ibu saya, ya, aku tak ndonga aminono, nggih tenan ya, sing ngamini sing tenanan. Itu manten anyar. Nggih. Apa doanya bapak saya sewaktu manten anyar? Duh Gusti, rejeki ingkang panjenengan jatahaken teng kula. Panjenengan sokke teng kula menawi kula sampun tuwa. Jadi rezeki yang telah ditentukan oleh kepada bapak saya itu, bapak saya minta dikeke waktu tua. Karena apa? Karena ya rezeki kita itu kan sudah ditentukan oleh Allah. Gusti Allah mampu dikeke waktu nom, mampu dikeke waktu tua, Gusti Allah juga mampu. Yen awake dhewe pilih ndi? Pilih dikeke waktu tua apa waktu nom? Maksudnya begini, awake dhewe iki pilih nome sugih tuwane melarat apa tuwane sugih nome melarat? Pilih ndi? Karena ini ada betul ada. Itu sing rambutnya gondrong itu siapa? Sing nyanyane bangun tidur itu siapa? Mbah Surip. Mbah Surip itu mulai kecil sampai tua itu rekoso uripe. Bareng meh mati itu miliatan duitnya. Nggih mboten? Menciptakan lagu berhasil viral, miliatan masuk. Terus delok mati. Pilih nome sugih apa tuwane sugih? Nopo ajek terus. Nah, bapak saya itu begitu. Ini saya rasakan betul. Bapak itu Masya Allah. Luar biasa. Melarat. Rekoso sak rekoso ning rekoso. Tapi pada akhir hampir meninggalnya. Itu Masya Allah. Iso tuku mobil, iso tuku iki. Mobil bukan berarti mobil Alphard nggih. Tuku kol teruntung itu. Ya. Bapak saya ini saya ngajak anak saya. Bapak saya itu istri 1, anak 14. Betul itu. Ya. Bapak saya itu istrinya 1, anaknya 14, yang putra itu 8, 8 dan yang putri itu 7. 6. Tapi ya alhamdulillah dari 14 anak itu yang hafal Quran 11. Tanahnya itu hanya 300 meter. Ya.
sebelum meninggal wafat, itu tanah 300 meter itu diwakafkan 150. Nah, mulai mewakafkan itu rezeki itu bung. Alhamdulillah. Nah, ini pilih sugih. Pilih sugih tua apa? Ya. Kalau sugih tua itu yang paling penak anak-anaknya. Ya. Anak-anaknya. Ya. Dulu itu orang tua meninggal itu ninggali warisan dulu. Sekarang orang tua meninggal itu ninggali nota. Cuma sebagian loh, bukan enggak semua, sebagian. Nah, ini apa namanya? Jambil. Ya, saya ulangi lagi. Marilah dengan hadis ini kita selalu husnudzon ya, kepada siapapun, jangan sampai suka menyalahkan orang lain ya. Jangan merendahkan orang lain. Sering saya sampaikan di pengajian, tidak semuanya orang hitam atau tidak semuanya yang hitam itu jelek. Dan tidak semuanya yang putih itu bagus. Ka'bah itu hitam. Ya. Ka'bah itu hitam. Tapi menyenangkan. Saking menyenangkan semua orang ingin ya mendekat Ka'bah itu. Pocongan itu putih apa ireng? Putih. Ya. Semua orang menghindar dari itu. Ya, jadi jangan sampai kita itu merendahkan seseorang hanya karena warna, itu jangan. Semuanya di mata oleh Allah Subhanahu wa taala adalah semuanya baik. Demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati, yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kekurangan, kekhilafannya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, marilah kita i'tikaf di dalam masjid dalam rangka menunggu datangnya waktu sholat zuhur. Bisa kita gunakan untuk sholat, bisa kita gunakan untuk membaca Al-Quran, bisa kita gunakan untuk membaca wirid-wirid yang lain, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan nanti kita mendapatkan fadilah sholat zuhur berjamaah. Dari saya cukupkan sekian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wal Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahlid daidi wat tughyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.